Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Rahardian Putri Mahanani akan menjelaskan mengenai Service Quality Performance. Saya melakukan book review dengan judul buku yaitu Service Quality dan Satisfaction. Buku ini edisi keempat dengan nama pengarang Fandi Ciptono dan Girius Chandra. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dan perspektif kualitas. Definisi kualitas menurut Coates dan Davis adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Perspektif kualitas dibagi menjadi 5 kelompok menurut Garvin. Yang pertama ada Transcendental Approach, yaitu dipandang sebagai innate excellence, yaitu sesuatu yang bisa dirasakan tapi sulit untuk didefinisikan, dirumuskan, atau dioperasionalkan. Seseorang hanya bisa belajar memahami kualitas melalui pengalaman yang telah didapatkan dari exposure berulang kali. Yang kedua itu ada Product-Based Approach. Kualitas merupakan karakteristik atau atribut objektif yang dapat dikuantitatifkan dan dapat diukur. Perspektif ini sangat objektif, maka kelemahannya yaitu tidak bisa menjelaskan perbedaan antara selera, kebutuhan, dan preferensi masing-masing individu. Karena setiap konsumen memiliki selera dan keinginan yang berbeda-beda. Yang ketiga itu ada User-Based Approach, yaitu didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung orang yang menilainya. Perspektif ini bersifat subjektif dan demand-oriented. Yang keempat ada Manufacturing-Based Approach, bersifat supply-based dan lebih berfokus pada praktik perekayasaan dan pemanufakturan. Yang kelima itu ada Value-Based Approach, yaitu memandang kualitas dari aspek nilai dan harga. Maka semakin tinggi harga dinilai konsumen, semakin baik pula kualitasnya. Kualitas sangat penting untuk diperhatikan di dalam perusahaan jasa karena memberikan manfaat untuk perusahaan, yaitu pertama, loyalitas pelanggan akan menjadi lebih tinggi, pangsa pasar yang akan lebih besar, harga saham akan lebih tinggi, kemudian harga jual produk atau jasa lebih tinggi, kemudian produktivitas akan lebih besar. Dimensi kualitas dibagi menjadi 5, yaitu reliabilitas, responsiveness, assurance, empathy, dan tangible atau biasa disingkat dengan RERE ASEMTA. Kemudian ada biaya kualitas jasa. Biaya kualitas jasa ini adalah biaya yang terjadi atau mungkin akan terjadi sebagai akibat dari kualitas jasa yang buruk. Biaya kualitas jasa yang pertama itu ada biaya kegagalan internal, karena biaya ini dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebelum jasa diterima oleh konsumen. Contohnya itu pada asuransi dan bank, yang disebabkan karena kekeliruan penerapan kode rekening pada nasabah ataupun klien. Yang kedua itu ada biaya kegagalan eksternal, timbul karena jasa yang gagal memenuhi persyaratan yang disampaikan kepada konsumen. Contohnya itu meliputi keluhan pelanggan, realisasi atau penyampaian garansi, atau kerugian mengganti jasa yang tidak sesuai dengan harapan konsumen. Yang ketiga itu ada biaya penilaian, biaya yang dikeluarkan untuk menentukan apakah jasa yang dihasilkan itu telah sesuai dengan standar persyaratan kualitas atau belum. Tujuannya itu untuk menghindari terjadinya kesalahan selama proses penyampaian jasa. Yang keempat itu ada biaya pencegahan, yaitu biaya yang digunakan untuk mencegah kemungkinan kerusakan atau kegagalan jasa. Kemudian ada biaya recovery. Itu memiliki pengertian yaitu biaya untuk mengkompensasi adanya perubahan kualitas jasa sebelum mencapai akhir service encounter. Hal ini supaya pelanggan tidak merasa kecewa terhadap jasa yang telah diberikan tidak sesuai dengan harapan mereka. Slide selanjutnya adalah faktor penyebab buruknya kualitas jasa.
Setiap perusahaan harus benar-benar memahami sejumlah faktor potensial yang bisa menyebabkan buruknya kualitas jasa. Di antaranya yang pertama yaitu produksi dan konsumsi yang terjadi secara simultan. Yang kedua, intensitas tenaga kerja yang tinggi. Keterlibatan karyawan secara intensif dalam penyampaian jasa dapat menimbulkan masalah kualitas, yaitu berupa tingginya variabilitas jasa yang dihasilkan. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi itu ada upah yang rendah, kemudian pelatihan yang kurang, dan perputaran karyawan yang terlalu tinggi. Yang ketiga itu adalah dukungan terhadap pelanggan internal kurang memadai. Hal ini dikarenakan komunikasi antara pegawai frontliner dengan manajer itu kurang. Yang keempat ada gap komunikasi. Apabila terjadi gap komunikasi, maka bisa timbul penilaian atau persepsi yang negatif terhadap kualitas jasa. Yang kelima, memperlakukan semua pelanggan dengan cara yang sama. Pelanggan merupakan individu yang unik, dengan preferensi, perasaan, dan emosi yang berbeda-beda. Dalam hal interaksi dengan penyedia jasa, tidak semua pelanggan bersedia menerima jasa yang seragam. Hal ini menuntut jasa untuk memahami kebutuhan spesifik pelanggan individu dan memahami perasaan pelanggan terhadap penyedia jasa dan layanan yang mereka terima. Yang keenam itu ada perluasan atau pengembangan jasa secara berlebihan. Pengembangan jasa yang secara terus-menerus belum tentu akan mendapatkan hasil yang optimal, bahkan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan masalah-masalah seputar standar kualitas jasa. Selain itu, bisa mengakibatkan konsumen bingung untuk membedakan variasi penawaran jasa, baik dari segi fitur, keunggulan, ataupun tingkat kualitasnya. Situasi ini bisa sering dijumpai dalam industri perbankan, jasa asuransi, ataupun jasa telepon genggam. Yang ketujuh itu visi bisnis jangka pendek. Visi jangka pendek itu misalnya orientasi pada pencapaian target penjualan dan laba tahunan, penghematan biaya sebesar-besarnya, peningkatan produktivitas tahunan, dan lain-lain. Hal ini bisa merusak kualitas jasa yang sedang dibentuk untuk jangka panjang. Untuk menghindari buruknya kualitas jasa yang ditawarkan, maka perusahaan dapat menerapkan strategi untuk menyempurnakan kualitas jasa. Di antaranya bisa mengidentifikasi determinan utama kualitas jasa, mengelola ekspektasi pelanggan, mengelola bukti kualitas jasa, sampai dengan mengembangkan sistem informasi kualitas jasa. Kemudian ada model ServQual. Model kualitas jasa ini paling populer dan banyak dijadikan acuan dalam riset manajemen dan pemasaran jasa. Model ServQual ini merupakan singkatan dari Service Quality. Model yang dikenal pula dengan istilah Gap Analysis model ini berkaitan erat dengan model kepuasan pelanggan. Kemudian ada tahap perkembangan model ServQual. Yang pertama itu ada kelahiran ServQual pada tahun 1983 sampai 1985. Pada tahun 1983, para suraman Z. Hummel dan Leonard menulis paper yang dipublikasikan di Journal of Marketing dengan tujuan untuk membantu manajer dalam menganalisis sumber masalah kualitas dan memahami cara memperbaikinya. Yang kedua ada instrumentasi ServQual pada tahun 1985 sampai 1988. Dalam paper yang dipublikasi di Journal of Retailing, mengajukan operasionalisasi perceived quality, disimbolkan dengan huruf Q, sebagai the degree and direction of discrepancy between consumer perception and expectation, dirumuskan dengan huruf Q sama dengan P dikurangin E. Dengan keterangan P adalah persepsi, yaitu keyakinan pelanggan berkenaan dengan jasa yang diterima. Dan E adalah harapan atau ekspektasi, yaitu hasrat atau keinginan dari konsumen.
Kemudian ada extend gaps model pada tahun 1988 sampai 1990 diidentifikasikan sejumlah faktor internal yang mempengaruhi tingkat kualitas jasa yang disampaikan kepada para pelanggan. Dengan faktor-faktor tersebut, mereka menawarkan sejumlah strategi untuk memperkecil gap-gap kualitas jasa, terutama gap 1 sampai dengan gap 4. Kemudian ada determinan ekspektasi jasa. Pada tahun 1990 sampai 1993, mereka terus berusaha untuk menyempurnakan model serve qual. Hasil yang mereka capai adalah sebuah artikel yang dipublikasikan di Journal of the Academy of Marketing Science pada tahun 1993. Kemudian yang kelima ada revisi instrumen serve qual pada tahun 1993 sampai dengan 1994. Dalam masa ini, mereka melakukan pengujian terhadap 3 format kuesioner menggunakan 4 kriteria utama, yaitu struktur, faktor, reliabilitas, validitas, dan nilai diagnostik. Sehingga disimpulkan bahwa kuesioner format 3 kolom merupakan ukuran yang paling sahih dan andal. Kemudian yang keenam ada dampak serve qual terhadap minat behavioral pada tahun 1994 sampai 1996. Berhubungan dengan retensi konsumen terhadap perusahaan, ketersediaan membayar harga premium, dan komplain ke perusahaan dan kualitas jasa. Yang ketujuh ada sistem informasi kualitas jasa. Ini terjadi di tahun 1996 sampai 1997. Menurut mereka, komponen utama sistem informasi kualitas jasa yang efektif terdiri atas survei transaksional, pengumpulan komplain, komentar, pertanyaan pelanggan, survei pasar total, dan survei karyawan. Hal ini tergantung pada tipe organisasi dan produk atau jasa yang ditawarkan. Metode-metode tersebut bisa dilengkapi dengan metode lainnya seperti mystery shopping, focus group, dan customer advisory panel. Kemudian yang terakhir ada serve qual pada tahun 1997 sampai 2002. Di sini dilakukan sintesis terhadap literatur seputar penyampaian kualitas jasa melalui website dan menyusun model konseptual untuk memahami dan meningkatkan kualitas jasa elektronik. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai retail service quality model. Di sini terdapat 5 faktor utama. Yang pertama ada aspek fisik, yaitu meliputi penampilan fisik dan kenyamanan yang ditawarkan, seperti kemudahan konsumen untuk mencari produk yang diinginkan di sebuah toko. Yang kedua ada reliabilitas, yaitu perusahaan memenuhi janji dan memberikan layanan dengan tepat. Yang ketiga ada interaksi personal, yaitu kemampuan karyawan jasa menumbuhkan kepercayaan kepada pelanggan. Yang keempat adalah pemecahan masalah. Hal ini berkaitan dengan penanganan retur, penukaran, dan komplain. Yang kelima ada kebijakan, mencakup aspek kualitas jasa yang secara langsung dipengaruhi kebijakan toko, seperti jam operasi, fasilitas parkir, dan pemakaian kartu kredit. Kemudian ada relationship quality model. Di sini ada 4. Yang pertama, model yang membedakan episode level quality. Yang kedua, model yang memasukkan kepuasan dan customer perceived value ke dalam kerangka kualitas. Yang ketiga, model yang memperluas aplikasi konsep diskonfirmasi tradisional yang digunakan ke model statis dengan memasukkan standar pembanding. Yang terakhir, ada model yang mencakup variabel perilaku konsumen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai serve qual. Di dalam serve qual terdapat 4 macam gap. Yang pertama ada information gap, yaitu kesenjangan antara tuntutan kebutuhan pelanggan berkenaan dengan sebuah website dan keyakinan pihak manajemen atau pengelola website mengenai tuntutan kebutuhan tersebut. Yang kedua ada design gap. Terjadi apabila perusahaan gagal memanfaatkan secara optimal semua pengetahuan yang menyangkut fitur yang diharapkan pelanggan ke dalam fungsi website tersebut. Seperti contohnya,
Manajemen mungkin tahu bahwa pelanggan berharap mendapatkan dukungan personal yang cepat apabila terjadi masalah di e-transaction-nya. Namun karena keterbatasan sumber daya manusia, mungkin perusahaan tersebut tidak menindaklanjuti apa yang diharapkan oleh konsumen. Yang ketiga itu ada communication gap, yaitu kurangnya pemahaman akurat para staf pemasaran terhadap fitur kapabilitas dan keterbatasan websitenya. Yang keempat ada fulfillment gap, yaitu kesenjangan yang terjadi antara tuntutan kebutuhan dan pengalaman pelanggan. Hal ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama diakibatkan karena overpromising dan yang kedua diakibatkan karena kelemahan dalam desain dan operasi website. Kemudian ada dimensi e-ServQual. Di dalam e-ServQual terdapat 7 dimensi. Yang pertama adalah efisiensi, yaitu kemampuan pelanggan untuk mengakses websitenya, meninggalkan situs bersangkutan dengan upaya minimal. Yang kedua ada reliabilitas, berkenaan dengan fungsionalitas teknis situs bersangkutan, khususnya sejauh mana situs tersebut tersedia dan berfungsi sebaik mungkin. Yang ketiga ada fulfillment, yaitu akurasi janji, ketersediaan stok produk, dan pengiriman produk sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Yang keempat ada privacy, yaitu jaminan bahwa data perilaku berbelanja tidak akan diberikan kepada pihak lain ataupun keamanan dari kartu kredit yang digunakan oleh konsumen. Yang kelima ada daya tanggap, yaitu kemampuan pengecer online untuk memberikan informasi secara tepat kepada pelanggan apabila ada masalah yang timbul ataupun hal-hal lain yang ingin diketahui oleh konsumen. Yang keenam ada kompensasi. Hal ini meliputi pengembalian uang, biaya pengiriman, kemudian ada biaya penanganan produk. Yang ketujuh adalah kontak, yaitu mencerminkan kebutuhan pelanggan untuk bisa berbicara dengan karyawan secara online ataupun melalui telepon. Untuk mengukur service quality bisa menggunakan 4 rumus. Yang pertama itu ada skor persepsi dikurangi skor harapan. Yang kedua itu ada skor tingkat kepentingan dikali skor persepsi dikurangi skor harapan. Yang ketiga itu ada skor ServQual sama dengan skor persepsi. Yang keempat, skor ServQual sama dengan skor tingkat kepentingan dikali skor persepsi. Namun, model service quality ini ada keterbatasan yang diungkapkan oleh beberapa peneliti, di antaranya kurangnya konstansi struktur faktor di antara berbagai studi yang dilakukan. Yang kedua, masalah pengukuran harapan dan persepsi sebagai determinasi kualitas jasa. ServQual lebih berfokus pada proses penyampaian jasa, bukan hasil interaksi jasa. Yang terakhir, ada ServQual lebih didasarkan pada paradigma diskonfirmasi daripada paradigma attitudinal. Berikut ada contoh kuesioner ServQual dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 7, di mana 1 itu sangat tidak setuju dan 7 adalah sangat setuju. Di sini ada kuesioner untuk mengukur persepsi terhadap kinerja. Unsur-unsur yang diukur itu ada tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Dalam pengisian kuesioner dengan skala diharapkan untuk tidak mengisi netral supaya hasil yang didapatkan itu bisa akurat. Kemudian ada contoh kuesioner ServQual untuk mengukur aspek tempat kerja karyawan. Di sini menggunakan kuesioner berbentuk kolom di mana responden dapat mencentang di bagian yang mereka pikir setuju ataupun tidak setuju atau sangat tidak setuju ataupun sangat setuju. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.